kali ini kita akan membahas soal digital marketing. Wah, apa sih itu digital marketing? Kita akan coba ulas satu persatu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Setiawan dari Digi Marekno. Kali ini saya membajak channel Hans Risete, channel yang biasa membahas soal desain kemasan, desain label, dan desain produk, desain logo seperti itu. Hari ini akan sedikit berbeda karena kali ini kita akan membahas soal digital marketing. Wah, apa sih itu digital marketing? Kita akan coba ulas satu persatu, oke? Apa sih itu digital marketing? Dan apa pentingnya sih digital marketing itu? Nah, digital marketing adalah bagaimana cara kita mempromosikan produk dan jasa kita, produk ataupun jasa teman-teman untuk disebarluaskan ke khalayak agar mendapatkan calon konsumen gitu. Jadi teman-teman kan udah punya desain yang bagus nih, didesain sama Mas Hans. Terus label yang bagus, produk yang bagus, itu akan percuma kalau tidak dipromosikan dengan cara yang benar gitu. Nah, salah satu cara promosinya adalah dengan cara digital marketing. Nah, bahan promosi, meskipun bahan promosi sebenarnya banyak hal, bisa offline, bisa offline maupun online gitu ya teman-teman. Jadi kalau offline kita bisa promosi ke toko-toko, misalnya produk teman-teman adalah produk grosir, kita bisa promosi door to door jika produk teman-teman memang visible untuk dipromosikan door to door ataupun expo dan segala macamnya. Itu harus kita komunikasikan juga. Tapi untuk kali ini kita akan spesifik membahas soal digital marketing. Karena kalau zaman sekarang tidak menggunakan itu, teman-teman akan tertinggal dengan orang lain karena kompetitor di luar sana sudah menggunakan digital marketing untuk produk-produk mereka. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak tahu nih teknis yang benar di digital marketing. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya dan juga tentang dunia saya di dunia digital marketing. Itu tentang sekilas tentang digital marketing. Nah, intinya digital marketing adalah soal bagaimana kita menyebar brosur secara online gitu teman-teman. Jadi nyebar brosur online ini pun ada dua versi nih. Ada dua cara nih, cara berbayar maupun cara gratisan. Nah, kalau cara berbayar, teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah lihat nih ketika scroll Facebook ada iklan yang berbayar, ada tulisannya bersponsor ataupun ads gitu. Jadi itu salah satu contoh iklan berbayar gitu di Facebook atau Instagram atau di Google gitu. Biasanya untuk mempercepat supaya dilihat oleh calon konsumennya. Tapi kalau teman-teman nggak punya budget untuk berbayar, gimana cara yang lain? Yaitu bisa cara gratisan. Nah, cara gratisan ini salah satu triknya adalah teman-teman mau jualan di mana nih? Jualan di Google atau di sosmed atau di marketplace nih gitu. Nah, masing-masing media itu ada caranya masing-masing, tapi dasarnya sama sebenarnya. Dan masing-masing produk nanti cara mencarinya juga sama sebenarnya. Cara mencarinya adalah dengan cara kita riset kata kunci. Seperti itu teman-teman. Riset kata kunci itu misalnya teman-teman biasa ngetik di Google kan, misalnya jual plastik packaging spasi. Nah, itu biasanya udah ada tuh di Jember, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta. Nah, itu orang mencari. Nah, orang mencari itu orang ngetik di Google. Nah, orang ngetik di Google itu kalau data Google udah banyak itu muncul di Google Suggest. Nah, itu yang bisa kita ambil. Nah, itu namanya riset kata kunci. Jadi di Google Suggest itu minimal ada 1.000 orang lebih yang mencari di situ baru muncul. Nah, dari situ kita bisa ambil kata kuncinya, kita jadikan deskripsi, kita jadikan judul, kita jadikan hashtag, seperti itu. Nah, jadi kalau masing-masing platform nanti akan berbeda caranya, tapi pada dasarnya sama, yaitu mencari apa yang orang ketikkan di
media masing-masing, di Facebook, di Instagram maupun di Google. Nah, dari situ kita kumpulkan kata kunci itu ataupun hashtag itu, lalu kita bikin kontennya. Kita upload konten kita dengan menggunakan kaidah-kaidah judul, deskripsi, dan tag yang sudah kita kumpulkan. Seperti itu. Jadi teman-teman kan udah punya konten yang menarik nih, konten yang bagus. Tapi konten yang bagus ketika upload, ini mau tak kasih judul apa ya, tak kasih deskripsi apa ya, gitu biasanya kan bingung. Nah, yang nggak tahu biasanya bingung. Nah, makanya kita akan sharing gimana sih nanti cara kita mencari kata kunci, bagaimana kita mengolah kata kuncinya jadikan deskripsi, lalu kita upload. Nah, dengan cara itu orang yang mengetikkan kata kunci tertentu yang sesuai dengan produk teman-teman ataupun jasa teman-teman akan menemukan teman-teman di situ. Nah, ketika itu kan yang kita inginkan, orang-orang menemukan kita di online seperti itu. Jadi secara teknis seperti itu. Nanti dengan cara kita menyebar brosur sebanyak-banyaknya, dengan cara orang mencari kita itu dengan mengetik kata kunci itu akan ketemu kita. Nah, maka nanti orang akan melihat bahwa kita punya produk atau jasa itu. Teman-teman, mungkin saya kasih satu contoh. Misal teman-teman di sini ada yang punya barbershop. Orang akan ngetik, orang yang nggak tahu, yang belum tahu barbershop, teman-teman akan ngetik tempat potong rambut terdekat, atau tempat barbershop terdekat, atau barbershop terbaik di kota teman-teman masing-masing gitu. Nah, dari situ kita bisa ambil, lalu kita jadikan misalnya maps, ataupun kita bikin fanpage, kita bikin Instagramnya, kita upload. Nah, nanti orang yang mengetikkan itu akan ketemu kita. Nah, seperti itu teman-teman. Pada dasarnya kalau kita mau menyebar brosur di online, atau kita sebutnya digital marketing. Nah, jadi persiapkan konten yang bagus, lalu kita persiapkan juga riset di online yang bagus, baru kita upload supaya orang bisa melihat kita, dan supaya bisnis kita bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Otomatis dari jangkauan itu kita akan menemukan konsumen-konsumen baru. Seperti itu teman-teman. Semoga usaha teman-teman lancar, dan saya dan Mas Hans di Risete sedang berpikir untuk men-sharingkan soal tutorial ini, soal tutorial menjual secara online, mungkin secara pro bono di UMKM. Doakan teman-teman, dan mungkin kita nanti akan sharing juga soal tutorial bagaimana sih cara kita mengupload secara benar di online. Seperti itu gambaran dasarnya. Sebenarnya itu puzzling yang bisa kita kumpulkan. Kalau teman-teman nanti bingung, bisa kita sharing atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih masukan ke kita, bisa kontak-kontak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.